Apa kabar Sobat Damai? Kami hadir kembali menyapa Anda untuk memberikan informasi menarik dan terkini seputar program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Bersama saya Kasya Fiandri dalam BNPT Update. Berita pertama, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar bersama pejabat terkait hadir sebagai narasumber dalam seminar nasional bertemakan menangkal intoleransi, radikalisme, dan terorisme dengan memperkuat moderasi beragama. Diskusi ini diharapkan dapat meningkatkan pengamalan nilai Pancasila dan juga agama dan terjauh dari sikap intoleransi yang dapat mengarah kepada radikalisme terorisme. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar bersama Direktur Pencegahan BNPT, Brigjen Pol Ahmad Nur Wahid dan Direktur Klinik Pancasila Dodi Susanto menjadi narasumber dalam seminar nasional bertemakan menangkal intoleransi, radikalisme dan terorisme dengan memperkuat moderasi beragama pada 13 November 2021. Diselenggarakan oleh Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia atau Matakin di Kelenteng Kong Miao, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Acara ini juga dilaksanakan secara virtual, di mana para peserta yang hadir memiliki beragam latar belakang, mulai dari majelis agama, organisasi masyarakat, hingga akademisi. Membuka acara, Kepala BNPT ingatkan kekayaan yang dimiliki Indonesia tak hanya melingkupi alamnya, namun juga masyarakatnya yang berasal dari berbagai suku, ras, dan agama. Dirinya sampaikan setiap agama mengajarkan umatnya untuk saling mengasihi, menghormati, dan toleransi kepada sesama, sebagaimana juga yang tertuang dalam Pancasila. Di tengah keberagaman bangsa ini, agar fenomena intoleransi, radikalisme bisa kita tekan, bagaimana kita tentunya sama-sama meningkatkan upaya moderasi dalam berpikir dan bertindak dalam menyikapi keberagaman yang ada di bangsa kita. Pancasila dan moderasi beragama itu adalah tidak dapat dipisahkan, berjalan paralel. Ya. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, marilah kita pergunakan Pancasila dan itu tidak akan bertentangan dengan nilai-nilai agama. Diharapkan para peserta mengamalkan nilai agama dan Pancasila secara bersamaan dan terjauh dari sikap intoleransi yang dapat mengarah kepada radikalisme terorisme. Berita selanjutnya membuka rangkaian kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar hadir dalam kegiatan Maulid Akbar Kanzus Sholawat bersama Habib Lutfi bin Yahya dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1443 Hijriah. Hadirnya Kepala BNPT dalam acara tersebut sebagai bentuk upaya BNPT dalam terus merajut silaturahmi dengan berbagai tokoh agama. Berikut informasi selengkapnya. Dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad tahun 1443 Hijriah yang jatuh pada Jumat 12 November 2021, Majelis Taklim dan Sholawat Az-Zahir Pekalongan gelar kegiatan Maulid Akbar Kanzus Sholawat bersama Habib Lutfi bin Yahya. Acara yang berlangsung selama 3 hari ini dihadiri oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar. Kehadirannya ini tak lain merupakan bentuk upaya BNPT untuk terus bisa merajut silaturahmi dengan berbagai tokoh agama. Dalam sambutannya, Jenderal Bintang 3 ini sampaikan bahwa selain virus COVID-19, Indonesia menghadapi virus yang tak kalah bahaya, yakni radikalisme intoleran. Untuk itu sekaligus masih dalam suasana peringatan Hari Pahlawan, ia juga ingatkan kembali untuk selalu mengingat nilai-nilai luhur yang diberikan oleh para pejuang, tokoh ulama termasuk di dalamnya saat merebut kemerdekaan Republik Indonesia, dan melalui masing-masing peran, masyarakat Indonesia dapat menjadi pahlawan bagi negeri ini guna menjaga kedamaian dalam perbedaan. Oleh karena itu, melalui peran kita masing-masing, ulama dan umaroh, jadilah pahlawan masyarakat kekinian, jadilah pahlawan bangsa, jadilah pahlawan yang menginspirasi di jalan kebaikan, yang memperjuangkan fastabiqul khairat, berjuang berlomba-lomba untuk kebaikan. Dan oleh karena itu kami berkeyakinan kita hadir di sini untuk sama-sama
menimba ilmu, mendengarkan tausiah ulama-ulama kita, terutama tentu adalah bagaimana kita diingatkan kembali keteladanan Rasulullah ketika hijrah memimpin Madinah dan menjadikan Madinah menjadi masyarakat yang madani. Nah, inilah keteladanan ini, walaupun bangsa-bangsa lain yang ada di sana banyak sekali yang melakukan tindakan-tindakan ketidaksukaan akan dakwah-dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan keteladanan itulah yang tentunya menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Tidak ada pernah kita dengar tentang hal-hal yang buruk yang dicontohkan atau yang diajarkan para ulama kepada kita tentang Rasulullah. Oleh karena itu, sama dengan saya, kita tentunya berharap hari ini di majelis insya Allah mendapatkan keberkahan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Kita akan mendapatkan hidayah, petunjuk, kemurahan hati di dalam menghadapi masa depan Indonesia yang lebih baik. Nah, oleh karena itu, sekali lagi tentunya kerjasama ulama dan umaro ini harus semakin bagus, dilandaskan kepada etikat yang baik, dilandaskan kepada pembangunan akhlak umat menuju akhlakul karimah yang tentunya sangat diperlukan dalam menjalankan pembangunan di bangsa, di tengah-tengah bangsa Indonesia. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi BNPT, tak dipungkiri tokoh agama menjadi bagian yang penting untuk turut menyebarkan pesan perdamaian dan cinta kasih di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk dan berbeda latar belakang. Berita selanjutnya dalam rangkaian kunjungan kerja di Jawa Tengah, Kepala BNPT Komjen Pol Rafli Amar sambangi Pondok Pesantren Soko Tunggal Semarang. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNPT mengajak pimpinan pondok pesantren yang juga sekaligus tokoh agama, Kiai Haji Nuril Arifin Hussein, atau yang akrab disapa Gus Nuril, untuk turut berperan aktif dalam upaya memaksimalkan program deradikalisasi bagi ex-napiter. Melakukan pembinaan di dalam dan di luar lembaga pemasyarakatan bagi napiter dan ex-napiter adalah salah satu tugas pokok dan fungsi BNPT. Keduanya tercantum dalam program deradikalisasi. Hal ini dilakukan melalui pembangunan karakter, pelatihan keterampilan, dan pemberian wawasan kebangsaan, juga moderasi dalam beragama. Untuk itu, BNPT senantiasa merangkul tak hanya dari unsur pemerintah, namun juga pelibatan masyarakat sipil dalam memaksimalkan program ini. Masih dalam rangkaian kunjungan kerja di Jawa Tengah, Kepala BNPT Komjen Pol Rafli Amar sambangi Pondok Pesantren Soko Tunggal Semarang. Dalam lawatannya ini, ia mengajak pimpinan pondok pesantren yang juga sekaligus tokoh agama, Kiai Haji Nuril Arifin Hussein, atau yang biasa disapa Gus Nuril, untuk turut berperan aktif dalam upaya memaksimalkan program deradikalisasi bagi ex-napiter. Semoga pertemuan kita hari ini juga nanti berlanjut dengan berbagai kerjasama seperti program-program deradikalisasi yang juga dilaksanakan oleh BNPT, khususnya mereka-mereka yang telah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Nah, yang mereka kembali ke masyarakat, nah, proses reintegrasi dengan masyarakat inilah kita akan nanti kerjasamakan juga dengan Pondok Pesantren Soko Tunggal dan Patriot Garuda Nusantara, di mana tentunya mereka bisa kita ajak bersama-sama, bersatu padu dalam konteks hal-hal yang sifatnya pembangunan fisik maupun hal-hal yang sifatnya non-fisik, terutama adalah karakter. Karena kita berharap mitra kita, mitra deradikalisasi, memiliki nilai karakter yang cinta kepada bangsanya. Bukan hanya pesantren Soko Tunggal, saya harapkan seluruh pesantren di Indonesia ini akan siap membantu BNPT, karena memang sebuah tugas suci bagi kami itu mengamankan bangsa dan negara, dan BNPT bersama Densus 88 itu yang terdepan dengan pasukannya. Maka kalau kehadiran beliau siang ini dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan MOU dan seterusnya, kami bahkan menyiapkan ruangan untuk jadi kantornya BNPT yang ada di sini, atau barangkali untuk ampiran atau mengadakan kegiatan apapun kita siapkan ruangan-ruangan. Ini ya yang saya harapkan, dan
persoalan teror bukan hanya persoalan pemerintah, bukan hanya persoalan BNPT. Persoalan teror adalah persoalan negara yang seluruh bangsa dan warga negaranya harus ikut bertanggung jawab. Tidak boleh apatis, tidak boleh menyerahkan kepada petugas keamanan, tetapi sama-sama menumbuhkan sikap cinta tanah air, hubul waton minal iman. Itu ucapan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bahwa cinta tanah air sebagian daripada iman. Nah, kita giring semua warga bangsa ini mengikuti torekoh kebangsaan itu. Gus Nuril sendiri diketahui cukup aktif di media dalam menyebarkan semangat kebangsaan. Selain memimpin pondok pesantren Soko Tunggal, ia pun aktif dan mengetuai organisasi masyarakat yang diberi nama Patriot Garuda Nusantara. Dengan melibatkan sebanyak-banyaknya tokoh publik, tokoh agama, serta organisasi masyarakat sipil, diharapkan dapat memaksimalkan program deradikalisasi bagi ex-napiter yang bertujuan untuk mempermudah proses reintegrasi di masyarakat dan membangun kemandirian baik secara fisik maupun ekonomi. Berita selanjutnya, tak hanya tokoh agama, Kepala BNPT juga temui Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pertemuan ini sekaligus menjadi kesempatan untuk memaparkan serta mengkoordinasikan berbagai program BNPT yang telah berjalan, salah satunya adalah kawasan khusus terpadu Nusantara. Berikut informasi selengkapnya. Masih dalam rangkaian kunjungan kerja di Jawa Tengah, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar temui Gubernur Ganjar Pranowo. Pertemuan ini sekaligus menjadi kesempatan bagi Kepala BNPT untuk menjelaskan serta mengkoordinasikan berbagai program BNPT yang tengah berjalan, salah satunya adalah kawasan khusus terpadu Nusantara. Dengan konsep penanggulangan kejahatan terorisme berbasis pembangunan kesejahteraan, pilot project ini diperuntukkan bagi para mitra deradikalisasi. Terdapat 5 wilayah pilihan yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, serta Nusa Tenggara Barat. Hari ini kami berada di Jawa Tengah dan alhamdulillah bisa berkoordinasi dengan Pak Gubernur langsung. Kami membicarakan masalah-masalah rencana teknis yang akan dibicarakan ke depan. Jadi mudah-mudahan ini bisa diwujudkan di Provinsi Jawa Tengah, sehingga ex-narapidana yang keluar itu sudah ada tempat untuk mengedukasi, menampung mereka, mempekerjakan mereka, memberdayakan mereka. Sehingga ke depan mereka tentunya kita harapkan tidak lagi kembali kepada kelompoknya, entitasnya, dan mereka memiliki kemandirian di bidang ekonomi. Dan hal ini kita wujudkan dengan mensinergikan kementerian lembaga yang di pusat dan daerah. Oh iya, kita sambut baik dari Pak Boy tadi menyampaikan pada kami, BNPT sudah punya programnya, tinggal kami berperan sharing lah ya. Tadi kita bicara kalau dari bisnis teknisnya itu lahan, tempatnya nanti di mana. Saya usul pada beliau tadi agar ada assessment di awal ya. Terus itu coba kita desain nanti di beberapa tempat. Prinsipnya kita akan dukung. Tapi yang kedua kami juga sepakat tadi untuk bagaimana kita nantinya mencegah ini penting dari edukasi dan sebagainya. Nah, beberapa yang tadi sudah sekarang di masyarakat, terus nanti akan ada yang keluar terus, kita juga akan bekerja sama agar kita mendapatkan informasi itu dari BNPT. Dan beberapa contoh sebenarnya sudah ada, kalau itu bisa direplikasi nanti akan kesbangkan kita libatkan, Kesra, mungkin UMKM, perindustrian gitu ya, agar mereka bisa mandiri intinya. Kalau perutnya cukup, dia sudah mendapatkan hukuman, terus kita edukasi agar kembali ke pangkuan ibu pertiwi, terus kemudian bisa bermasyarakat dengan baik, ya tugas negara melindungi masyarakatnya begitu gitu ya. Dengan terus bersinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan program ini dapat terwujud dengan output yang maksimal, sehingga para mitra deradikalisasi yang telah berada di luar lapas memiliki wadah yang dapat digunakan sebagai tempat pemberdayaan diri. Upaya koordinasi dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan program BNPT terus dilanjutkan, di mana BNPT melalui tim sinergisitas melakukan audiensi dengan Bupati Magetan Suprawoto beserta jajaran. Dalam audiensi ini, Kepala BNPT mensosialisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program Kawasan Khusus Terpadu Nusantara yang menerapkan pola pembangunan kesejahteraan. Ini dia informasinya.
Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, negara wajib hadir tak hanya bagi penyintas namun juga bagi napiter, ex-napiter, serta keluarga. Sebagai leading sektor dalam penanggulangan terorisme, BNPT terus mengupayakan persamaan hak atas pembangunan kesejahteraan ekonomi, khususnya bagi para mitra deradikalisasi dengan melakukan sejumlah koordinasi bersama 46 kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Untuk itu, melalui tim sinergisitas, BNPT lakukan audiensi dengan Bupati Magetan Suprawoto beserta dengan jajaran staf. Audiensi dilakukan dalam rangka mensosialisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program Kawasan Khusus Terpadu Nusantara. Dalam paparannya, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar sampaikan bahwa dalam melakukan pencegahan bahaya radikalisme terorisme, BNPT melakukan pola pembangunan kesejahteraan, baik melalui pembangunan fisik maupun pembangunan ekonomi. Jadi silaturahmi kami dalam rangka tentunya berkaitan dengan program-program yang dilaksanakan oleh BNPT bersama tim sinergitas kementerian lembaga dan pemerintah daerah, terutama adalah program-program pencegahan di bidang deradikalisasi, kontraradikalisasi terkait yang sifatnya kegiatan-kegiatan yang bersifat non-fisik dan fisik. Jadi dalam konsep penanggulangan kejahatan terorisme ini, kita khususnya BNPT ini mengedepankan kegiatan pembangunan penanggulangan berbasis pembangunan kesejahteraan, di mana program tim sinergitas kementerian lembaga telah melaksanakan di Provinsi Jawa Timur sejak beberapa tahun terakhir. Nah, kebetulan untuk tahun ini kita sedang mempersiapkan terkait dengan kawasan khusus terpadu untuk program lanjutan atau program deradikalisasi terhadap ex-napiter. Kawasan Khusus Terpadu Nusantara sendiri merupakan bentuk nyata upaya negara untuk hadir bagi masyarakatnya. Dalam hal ini adalah para mitra deradikalisasi. Terdapat 3 unsur dalam program ini, yakni ekonomi, edukasi, dan wisata. Dengan mensinergikan antara program kementerian, lembaga yang menjadi mitra BNPT, dan pemerintah daerah, serta masyarakat setempat diharapkan dapat menguatkan upaya BNPT dalam melakukan kontraradikalisasi dan kontrapropaganda. Berita selanjutnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mengunjungi Pondok Pesantren Al-Muslimun dan Al-Fatah Magetan saat melakukan kunjungan kerja di Jawa Timur. Kepala BNPT berharap silaturahmi tersebut membangun pemahaman dan kerjasama dalam membentuk karakter santri yang tak hanya berwawasan ilmu agama yang baik, tapi juga cinta kepada tanah airnya. Berikut informasi selengkapnya. Masih bagian dari rangkaian kunjungan kerja di kawasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar sambangi sejumlah pondok pesantren di Magetan. Di Pondok Pesantren Al-Fatah, Desa Temboro, rombongan BNPT diterima secara hangat. Kunjungan ini merupakan bentuk silaturahmi dengan tokoh agama dan lembaga non-formal yang senantiasa mendukung program sinergisitas antar kementerian lembaga. Dalam dialognya, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar sampaikan harapannya agar kelak para santri yang mengemban ilmu dapat menjadi generasi penerus yang tak hanya berwawasan ilmu agama yang baik, tapi juga cinta kepada tanah airnya. Dalam rangkaian berikutnya, Kepala BNPT melanjutkan kunjungannya ke Pondok Pesantren Al-Muslimun di Desa Sumberagung. Didampingi oleh pimpinan beserta pengurus pondok, Kepala BNPT berkesempatan mengunjungi Balai Latihan Kerja yang merupakan kegiatan kerjasama kementerian lembaga yang menjadi anggota sinergisitas di Kabupaten Magetan. Inilah BLK dari hasil tim sinergitas kementerian lembaga, dan BLK ini dikelola oleh Ibu Tias
istri dari Ustadz Adib, yang tentunya bisa meningkatkan kegiatan masyarakat di bidang UKM, terutama dalam konteks garment. Jadi lambat laun kita harapkan nantinya keterampilan dari mereka yang memantapkan BLK ini bisa semakin bagus kualitasnya. Nanti kita kerjasama dengan desainer-desainer yang profesional, sehingga kualitas untuk buat pakaian anak-anak, busana muslim, dan tentunya sesuai dengan kebutuhan ya, yang paling cocok dengan masyarakat hari ini, khususnya di Kabupaten Magetan, insya Allah bisa diproduksi melalui BLK ini. Jadi pada Ibu Dias, tolong diterawat ya, semuanya sama Mas Adi, agar semuanya bisa memberikan manfaat. Dengan silaturahmi serta dialog dengan lembaga pendidikan non-formal, diharapkan adanya pemahaman dan kerjasama yang terbangun. Kerjasama yang merujuk pada upaya untuk pembangunan karakter Indonesia pada setiap diri santri, yang juga merupakan generasi penerus bangsa. Masih dalam rangkaian kunjungan kerja, kali ini Kepala BNPT beserta jajaran mengunjungi usaha dagang pemindangan ikan Putra Kresna di Lamongan, Jawa Timur. Dengan kontur garis pantai yang panjang menjadikan industri perikanan di Kabupaten Lamongan ini memiliki potensi yang cukup besar, di mana nantinya pelatihan pengolahan ikan, khususnya pemindangan, dapat dijadikan alternatif keterampilan yang menghasilkan bagi para mitra deradikalisasi. Ini dia liputannya. Memaksimalkan potensi di beragam industri guna meningkatkan kesejahteraan hidup warga negara menjadi salah satu tugas dari pemerintah baik di pusat maupun daerah. BNPT sekaligus koordinator sekaligus leading sektor penanggulangan radikalisme intoleran diamanahi oleh Undang-Undang Terorisme. Salah satunya adalah pembinaan lanjutan bagi ex-napiter yang telah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya kehadiran negara untuk memudahkan proses reintegrasi. Melalui tim sinergisitas, BNPT berkoordinasi serta berkolaborasi tak hanya dengan kementerian lembaga namun juga pelaku usaha untuk dapat bermitra dan turut menyukseskan program deradikalisasi BNPT. Masih dalam rangkaian kunjungan kerja di kawasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, kali ini Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta jajaran kunjungi usaha dagang pemindangan ikan Putra Kresna Lamongan. Dengan kontur garis pantai yang panjang menjadikan industri perikanan di Kabupaten Lamongan memiliki potensi yang cukup besar. Membekali mitra deradikalisasi melalui pelatihan pengolahan ikan, khususnya pemindangan dapat menjadi alternatif keterampilan baru yang menghasilkan. Tapi hari ini kaitan masalah kegiatan UKM di bidang industri kelautan. Nah, ini terus terang saja sesuatu yang menarik di Jawa Timur. Karena kita tahu bahwa sumber daya ikan di wilayah perairan Jawa Timur juga termasuk potensi besar yang bisa membuat industri seperti ini berkembang. Nah, kami melihat ex-narapidana terorisme yang nantinya kita asesmen memiliki minat yang tinggi untuk melakukan ini, kita akan arahkan ke sini. Terutama dalam kegiatan pelatihan. Jadi setelah mereka terampil, kita berharap mereka akan mulai dengan usaha kecil yang mandiri. Jadi UKM yang mulai dari beberapa orang yang tentunya nanti bisa dalam bentuk perkoperasian. Nah, ini stepnya kita ke arah sana. Kita melakukan ini sebanyak mungkin, apakah kaitan masalah peternakan, perikanan darat, masalah perikanan laut, masalah yang lainnya itu kaitan masalah konsep wisata yang dikelola, wisata apa? Wisata hutan misalnya. Itu juga termasuk yang kita rencanakan dengan pemanfaatan lahan dari milik negara yang kita kerjasamakan. Nah, jadi kita cari alternatif-alternatif sebanyak-banyaknya sehingga bisa banyak pilihan bagi ex-narapidana teroris sesuai dengan minatnya kemana.
Pembinaan lanjutan bagi ex-napiter di kawasan Kabupaten Lamongan sendiri sudah bertahun-tahun dilakukan oleh BNPT. Salah satunya kepada Ali Fauzi yang sekaligus menjadi pimpinan Yayasan Lingkar Perdamaian. Sebuah yayasan yang menampung para mantan kombatan dan kini telah bermitra dengan BNPT. Masih dalam bagian rangkaian kunjungan kerja, Kepala BNPT Komjen Pol Rafli Amar beserta jajaran kembali melakukan koordinasi. Dan kali ini rapat koordinasi dilaksanakan bersama dengan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa di Balai Kota Surabaya. Rapat membahas terkait teknis persiapan peresmian kawasan khusus terpadu Nusantara yang rencananya akan digelar di Malang, Jawa Timur, tepatnya di Desa Duwet Krajan, Kecamatan Tumpang. Berikut informasinya. Berlokasi di Balai Kota Surabaya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Rafli Amar gelar rapat koordinasi bersama dengan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa. Bersama tim sinergisitas antar kementerian lembaga BNPT, rapat ini digelar dalam rangka mengkoordinasikan serta membahas secara taktis persiapan peresmian kawasan khusus terpadu Nusantara yang rencananya akan digelar di Malang, Jawa Timur, tepatnya di Desa Duwet Krajan, Kecamatan Tumpang. Peresmian KKTN di Kabupaten Malang menjadi yang pertama dibuka di kawasan Jawa Timur dan diharapkan sudah dapat berjalan pada awal tahun 2022. Alhamdulillah hari ini bisa melakukan pertemuan dengan Ibu Gubernur Jawa Timur beserta seluruh kepala dinas yang menjadi mitra kami, dan alhamdulillah kita utamanya melanjutkan pembicaraan program-program berkaitan dengan pembinaan terhadap ex-narapidana teroris atau yang disebut oleh kami itu adalah mitra deradikalisasi. Karena ada sejumlah kegiatan-kegiatan khususnya pembangunan yang sifatnya fisik dan non-fisik. Terutama adalah bagaimana memberikan pembekalan berkaitan dengan masalah usaha kecil menengah. Jadi terhadap kegiatan yang ada, kami berusaha untuk terus memperluas kegiatan pembekalan usaha kecil menengah untuk teman-teman ex-napiter ini. Termasuk yang kami sampaikan kepada Ibu Gubernur adalah berkaitan dengan pembentukan kawasan terpadu Nusantara yang akan nantinya diberikan kesempatan koperasi yang dikelola oleh ex-narapidana mitra deradikalisasi untuk melakukan kegiatan di bidang pertanian, peternakan, kewirausahaan, dan juga aspek wisata. Ini kita rencanakan di Kabupaten Malang, sedang terus persiapan. Kami berharap paling lambat di awal 2022 ini sudah mulai kegiatan-kegiatan itu. Kawasan khusus terpadu Nusantara merupakan sebuah program yang diperuntukkan bagi para mitra deradikalisasi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup guna mempermudah proses reintegrasi di masyarakat. Terdapat 5 daerah yang menjadi pilot project, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tengah. Serta terdapat 3 unsur yang menunjang luasan alternatif bagi para warga binaan, yakni ekonomi, edukasi, dan pariwisata. Melalui tim sinergisitas antar kementerian lembaga, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme gelar rapat persiapan peresmian program kawasan khusus terpadu Nusantara di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Rapat ini dipimpin langsung oleh Kepala BNPT Komjen Pol Rafli Amar, didampingi oleh Bupati Malang Haji Muhammad Sanusi, jajaran tim sinergisitas BNPT, tim Direktorat Deradikalisasi BNPT, serta para mitra deradikalisasi. Melalui tim sinergisitas antar kementerian lembaga, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme gelar rapat persiapan peresmian program kawasan khusus terpadu Nusantara di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala BNPT Komjen Pol Rafli Amar ini juga turut dihadiri oleh Bupati Malang, Haji Muhammad Sanusi, jajaran tim sinergisitas BNPT,
tim Direktorat Deradikalisasi BNPT serta para mitra deradikalisasi. Dalam pelaksanaan program KKTN terdapat beberapa unit usaha yang akan dikembangkan seperti peternakan, pertanian, serta wisata. Mudah-mudahan kawasan ini bisa memberikan kontribusi dari program-program yang kita persiapkan. Dan hari ini kita ingin mendengarkan progres dari teman-teman yang akan nanti menyampaikan. Sekaligus juga pada kesempatan ini dengan beberapa teman-teman mitra deradikalisasi yang saya sebutkan tadi, mohon kiranya kita ingin ada kerjasama dari awal. Nah, komitmen dari awal ini sangat penting. Jadi rekan-rekan yang mitra kita, ini lokasi yang mungkin sebagian bisa mengatakan jauh dari tempat tinggal. Tetapi kalau rekan-rekan berkeinginan gabung, masuk dalam koperasi yang kita persiapkan, mudah-mudahan ini menjadi unit usaha yang berkah untuk kita semuanya, untuk rekan-rekan, untuk masyarakat sekitar dan masyarakat tentunya yang berada di Desa Dewet. Dan tentunya dengan keseriusan teman-teman nanti, ini akan mempengaruhi program-program yang akan dipersiapkan. Karena keseriusan komitmen dari teman-teman mitra deradikalisasi ini sangat penting. Pelaksanaan KKTN di Desa Duwet Kerajaan sendiri diikuti oleh 19 mitra deradikalisasi yang berasal dari kawasan Jawa Timur. Dengan adanya program ini diharapkan dapat mengasah wawasan dan keterampilan guna meningkatkan taraf hidup para anggotanya. Jadi teman-teman ini kan berasal dari berbagai wilayah, tempat, terus kemudian dengan background profesi yang macam-macam. Nah, jadi kalau harus bertani semua ya tidak mungkin. Terus kemudian jadi sekiranya harus di dalam kawasan terpadu ini juga terwakili, profesi mereka terwadahi. Jadi mungkin yang sopir ya di bidang pengangkutan, bidang ekspedisi, yang pedagang ya nanti menjualkan produk sebagai marketing, dan mungkin ada guide di wisatanya, ada yang mau edukasi kepada anak-anak, mungkin ada ya seperti itulah. Pokoknya semuanya kalau bisa terwadahi dalam satu kawasan ini dengan berbagai macam profesinya, begitu Mbak. Selama persiapan pada sisi teknis, rencananya kegiatan pengembangan KKTN akan mulai dilakukan pada bulan Desember mendatang. Selain itu, guna terjalinnya kolaborasi yang maksimal, tim Direktorat Deradikalisasi BNPT juga akan senantiasa melakukan sosialisasi dan edukasi pada warga sekitar agar dapat menghapus stigma buruk pada mantan narapidana terorisme. Agenda ditutup dengan peninjauan langsung lokasi KKTN oleh Kepala BNPT beserta jajaran. Berita lainnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme lakukan penandatanganan kesepakatan pembangunan wisata rohani Bhinneka Tunggal Ika bersama dengan PT Graha Agung Perkasa di wisata Bukit Sentul, Malang, Jawa Timur. Kerjasama ini bertujuan untuk pengembangan wisata religi dalam rangka peningkatan sikap toleransi di Indonesia. Merawat toleransi di Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bagian dari upaya penanggulangan masuknya paham radikalisme terorisme. Pemerintah sebagai pemangku kepentingan tentu perlu melakukan berbagai cara guna mewujudkan hal tersebut. Untuk itu, sebagai langkah serius wujudkan Indonesia yang toleran, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar lakukan penandatanganan kesepahaman pembangunan wisata rohani Bhinneka Tunggal Ika yang berada di kawasan Bukit Sentul, Lawang, Malang, Jawa Timur. Dengan sarana rekreasi, semoga dapat diselipkan edukasi tentang kebangsaan yang dapat menumbuhkan kecintaan wisatawan dan warga sekitar terhadap tanah air. Jadi ini adalah sesuatu yang memang sejalan dengan misi BNPT untuk menciptakan, mewujudkan masyarakat yang cinta kepada tanah air, masyarakat yang cinta kepada nilai-nilai luhur bangsa. Hal ini bisa juga diparalelkan dengan kegiatan-kegiatan edukasi BNPT di lapangan, khususnya kepada masyarakat dari berbagai lapisan,
apakah di usia dini, apakah tingkat SLTP, SLTA, mahasiswa-mahasiswi, sampai kepada tingkat kepemudaan dalam wadah organisasi kemasyarakatan dan masyarakat luas pada umumnya. Kita membutuhkan model-model edukasi yang tentunya bisa dengan mudah diterima oleh masyarakat, dicerna oleh masyarakat, tetapi memiliki makna dalam rangka mewujudkan semangat persatuan Indonesia. Dalam pengembangan kawasan wisata ini, BNPT terus mendukung melalui program-program yang telah dijalankan, seperti pembangunan warung NKRI atau wadah akur rukun usaha nurani Gelorakan NKRI, guna melawan ideologi transnasional berbasis kekerasan yang sengaja dibawa masuk oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. Rencananya dalam kawasan wisata ini juga akan dibangun berbagai tempat ibadah seperti masjid, gereja, kelenteng, pura, dan wihara sebagai perwujudan dari makna Bhinneka Tunggal Ika. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.go.id serta YouTube channel kami di Humas BNPT. Jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV Channel di Play Store Anda. Dan juga tetap patuhi protokol kesehatan dengan 5M, terus dukung program vaksinasi nasional. Saya Akasha Fiandri, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih, salam damai, salam Indonesia Satria.